Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Titus 2 ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Saudara, kasih karunia Tuhan akan dinyatakan semakin melimpah di dalam hidup kita ketika kita mampu menjaga dan menghormati roh Tuhan. Kita juga harus memiliki penundukan diri kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan adalah bukti bahwa seseorang memiliki kerendahan hati. Firman Tuhan dengan tegas menyatakan dalam Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita harus menyadari saudara bahwa keterbatasan dan ketidakberdayaan itu ada pada diri kita. Tanpa Tuhan, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi tidak sedikit anak Tuhan yang lebih membanggakan diri sendiri, mengandalkan kekuatan, kepandaian dalam menghadapi setiap permasalahan hidup, serta menganggap bahwa semua keberhasilan dan juga kekayaan yang diraihnya adalah hasil usaha sendiri, bukan karena Tuhan. Saudara, apakah yang menjadi bukti bahwa kita tunduk kepada Tuhan? Yaitu apabila kita hidup seturut kehendak Tuhan. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan dinyatakan melalui banyak cara. Di antaranya seperti saat ini ketika Anda mendengarkan, merenungkan Breath of Life audio, dapat juga ketika Anda membaca firman Allah dan Anda merenungkannya, dan juga khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan di gereja kita masing-masing, peristiwa atau kejadian yang terjadi, dan Tuhan juga dapat menyatakan kehendaknya secara langsung kepada setiap pribadi. Maka dari itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Ingat saudara, di dalam nama Yesus kita diberi kuasa untuk melawan, untuk mengalahkan iblis dengan segala tipu dayanya. Tetapi apabila kita hidup sembarangan tanpa memperhatikan firman Tuhan, berarti kita sedang melangkah keluar dan semakin menjauh dari kasih karunia Tuhan, sehingga kita akan menjadi sasaran empuk dari iblis, saudara. Sebaliknya, bila kita hidup dalam ketaatan, hidup dalam kasih karunia Tuhan, maka kasih karunia Tuhan itu akan semakin ditambahkan dalam kehidupan kita. Jadi kita harus memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang-orang di luar Tuhan bila kita menginginkan kasih karunia Allah itu lebih lagi dinyatakan atas kita. Sebab mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Firman Tuhan dalam Keluaran 33 ayat 19 berkata, Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah saat ini tegas berkata bahwa Tuhan inginkan kami hidup dengan penundukan diri kepada Tuhan. Selain kami perlu menjaga dan menghormati Roh Kudus yang ada dalam hidup kami juga harus tunduk kepada kehendak Allah. Artinya kami harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, inilah syarat dari Tuhan supaya kami dapat menikmati kasih karunia Allah yang tercurah bagi setiap orang yang hidup melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Tuhan ingatkan kembali kepada kami bahwa mata Tuhan tertuju kepada kami yang hidup takut akan Tuhan, yang berharap akan kasih setia Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kemampuan, kepandaian, kekuatan, keberhasilan dan bahkan kekayaan kami, tetapi semua karena Tuhan.
Karena itu Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk membanggakan, untuk memegahkan diri. Semua karena Tuhan, dan kami tidak dapat hidup tanpa Engkau, Allah Tuhan, penolong kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu dan janji Tuhan yang nyata dari firman Allah yang kami renungkan saat ini. Pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.